Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Nama saya Diatenta Bayar Sembiring dari kelas 11 MIPA 2. Pada video ini saya akan menjelaskan materi hidrolisis garam. Sebelum itu saya akan menjelaskan tujuan dari video ini, yaitu video yang bertemakan materi hidrolisis garam ini bertujuan untuk memberitahukan para siswa mengenai pengertian garam, hidrolisis, serta pengertian hidrolisis garam itu sendiri. Serta kita akan mengenal beberapa sifat dan karakteristik dari hidrolisis garam. Selanjutnya, kita juga akan belajar cara menghitung pH dari materi hidrolisis garam. Saya membuat video ini pada tanggal 20 Maret 2023. Selanjutnya, kita akan membahas materi hidrolisis garam. Pertama, pengertian garam. Garam merupakan senyawa yang dihasilkan dari reaksi netralisasi antara larutan asam dan larutan basah. Contoh larutan garam yaitu reaksi HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O. Lalu reaksi H2SO4 ditambah 2NH4OH menghasilkan dalam kurung NH4 buka kurung tutup NH4 tutup kurung 2SO4 ditambah 2H2O. Yang ketiga 2HCN ditambah BaOH2 menghasilkan Ba dalam kurung Cn tutup kurung 2 ditambah 2H2O. Pengertian hidrolisis. Hidrolisis berasal dari kata hydro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Sehingga definisi hidrolisis garam adalah suatu peruraian yang terjadi antara kation dan anion dengan air dalam satu larutan. Beberapa sifat dan karakteristik dari hidrolisis garam ada sebagai berikut. Yang pertama, kation dan anion dari asam basa kuat tidak dapat terhidrolisis karena terionisasi dengan sempurna. Yang kedua, garam tidak terhidrolisis jika tidak ada kation maupun anion yang bereaksi. Yang ketiga, garam terhidrolisis sebagian jika salah satu kation atau anion bereaksi. Yang keempat, garam terhidrolisis sempurna jika kation dan anion bereaksi. Selanjutnya kita akan membahas cara menghitung pH pada materi hidrolisis garam. Yang pertama, jika nilai garam dari basa kuat dan asam lemah adalah menghasilkan pH lebih dari 7, maka garam ini bersifat basa. Nilai konsentrasi OH- adalah akar KW kali 2M kali G per Ka. Lalu jika garam bersifat asam atau pH kurang dari 7, maka nilai H+ akar KW dikali Ka per Kb. Lalu yang terakhir, maka nilai garam jika pH lebih dari 7 dan sifat garamnya bersifat basa, nilai OH- sama dengan akar KW dikali Kb per Ka. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Yang pertama soalnya yaitu garam CH3CONa diketahui Mr82 sebanyak 410 mg dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml. Jika diketahui tetapan hidrolisis Kb sama dengan 10 min 2, tentukan pH larutan garam tersebut. Diketahui berdasarkan senyawa yang bergabung adalah basa kuat dan basa lemah, sehingga garam yang dihasilkan bersifat basa. Maka proses perhitungannya adalah sebagai berikut. Diketahui jumlah mmol CH3CONa sama dengan massa per mR sama dengan 410 mg per 82 mg mmol pangkat min 1 sama dengan 5 mmol. 5 mmol. Lalu CH3COONa sama dengan N per V sama dengan 5 mmol. 5 mmol sama dengan per 500 ml menghasilkan 10 pangkat min 12 molar
Garam tersebut bersifat basa, jadi terdapat OH- sehingga OH- sama dengan akar KH dikali M. POH sama dengan akar 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 2 menghasilkan 10 pangkat min 16. Maka POH sama dengan 5,5. Lalu pH sama dengan 14 dikurang POH sama dengan 14 dikurang 5,5. Jadi hasil pH dari contoh soal tersebut adalah 8,5. Sekian materi hidrolisis garam yang saya bahas. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurang materi yang saya ucapkan kurang dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.